Regulasi Euro semakin tahun semakin ketat, yang mana hal ini membuat pabrikan khususnya motor harus berpikir keras bagaimana cara motornya bisa tetap dijual dengan regulasi yang seharusnya berlaku. Tapi sayangnya hal tersebut terlalu berat untuk dilakukan karena mau bagaimanapun Yamaha sudah menyerah untuk melanjutkan mesin inline-4, yang mana pada akhirnya Yamaha R1 didiscontinue, Yamaha R6 juga didiscontinue. Alasan utamanya tentu aja karena regulasi yang semakin ketat. Jadi, menurut Yamaha, jika melakukan pengembangan lebih lanjut kepada mesin inline-4 agar tembus regulasi terbaru, sepertinya tidak akan relevan. Dengan demikian, Yamaha benar-benar meninggalkan inline-4 dan mengganti mesin yang bersilinder di bawahnya, misalnya inline-3 dan twin parallel. Yamaha kan sudah jelas ya meninggalkan inline-4. Lalu bagaimana dengan yang lainnya, seperti Honda? Honda sejauh ini masih terus memproduksi mesin inline-4, tapi sepertinya hal tersebut tidak akan bertahan lama lagi karena beberapa waktu lalu Honda sudah mengumumkan kalau mereka ingin mengeluarkan mesin V3, dan ini adalah mesin V3 pertama di dunia. Dan yang bikin geleng-geleng kepala adalah mesinnya akan menggunakan supercharger layaknya Kawasaki H2. Jadi gimana cara kerjanya? Sayangnya sampai saat ini detailnya masih sangat sedikit karena jelas bagi Honda ingin merahasiakannya untuk saat ini. Namun yang sudah diketahui sampai saat ini adalah bahwa mesin ini adalah V3 pertama yang memiliki fitur induksi paksa dan dirancang untuk sepeda motor berkapasitas besar. Mesinnya berpendingin air atau water cool dengan piston yang disusun dalam bentuk V75 derajat. Jadi dengan konfigurasi tersebut akan ada dua piston, yang mana di satu sisi mesin akan dimiringkan ke depan dan satu piston di sisi lainnya yang berarti akan dimiringkan ke belakang. Kenapa begitu desainnya? Jadi ya menurut Honda, mesinnya tersebut didesain agar terlihat sempit dan ringkas. Kenapa harus begitu? Tentu aja karena motor ini akan menggunakan induksi paksa atau force induction. Dan jika sedang berbicara tentang induksi paksa, motor ini akan memanfaatkan kompresor listrik yang mengontrol kompresi udara masuk di seluruh rentang putarannya. Hasilnya adalah mesin ini akan memiliki angka torsi yang lebih tinggi bahkan pada putaran yang lebih rendah. Yang berarti juga induksi paksa ini akan menggunakan tekanan gas buang dan supercharger akan digerakkan langsung dari poros output mesin, yang mana Honda menggunakan e-kompresor. Dan untuk menggerakkan e-kompresor, Honda akan menggunakan daya baterai. Dengan demikian, hal ini benar-benar akan memisahkannya dari putaran mesin. Jadinya, ECU dapat memasukkan udara ke dalam intake sebanyak yang diinginkan kapan aja. Kenapa harus pakai kompresor listrik? Jelas tujuannya tentu aja untuk menghilangkan turbo lag. Jadi para insinyur Honda dapat menggunakan ini untuk sepenuhnya menghilangkan segala jenis jeda yang menunggu dorongan untuk memulai atau menyetelnya untuk semua jenis efisiensi dan peningkatan kinerja. Ini adalah sesuatu yang sangat sensasional dan sangat berbeda dengan induksi paksa konvensional yang menyedot sebagian besar tenaga mesin pada putaran rendah sebelum berputar dan mulai berkontribusi. Tapi kalau pakai e-kompresor berarti motor ini akan membutuhkan output energi yang jauh lebih tinggi dari alternatornya. Yang mungkin baterai yang digunakan akan sedikit lebih besar untuk menjalankan kompresor ini. Namun apakah e-kompresor ini adalah jawaban yang sangat tepat untuk mesin ini? Karena biasanya kerugian yang terlibat dalam mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan kembali lagi akan membuat supercharger listrik kurang efisien daripada yang digerakkan langsung dari motor. Tetapi, walaupun begitu, pengalaman berkendara secara keseluruhan masih akan lebih baik dengan e-kompresor daripada tidak. Ditambah lagi, mesin Honda ini akan mendapatkan distribusi bobot yang sangat baik juga, yang mana motor ini memiliki tata letak silinder yang sama dengan NS400R 2 tak. Ini adalah motor 2 tak 2 silinder yang pernah membuat heboh sekitar 40 tahun yang lalu. Namun pertanyaannya, mesin ini akan digunakan di motor apa? Apakah ini akan digunakan di Fireblade? Belum tentu juga sih, karena ini benar-benar masih konsep banget. Dan ketika ditampilkan untuk publik, motor ini masih ditampilkan dengan sasis dengan ban berukuran lebar 200/55. Ya mirip kayak spesifikasi Fireblade sih, tapi ya belum tentu juga. Karena mau bagaimanapun masih perlu waktu sebelum Honda mengungkapkan di mana mereka akan mulai menggunakan mesin ini. Namun yang jelas, Honda mengklaim bahwa mesin ini baru dikembangkan untuk mesin berkapasitas lebih besar aja, dan kita dapat melihatnya digunakan dalam segala macam aplikasi, mulai dari jalan raya dan touring hingga mesin yang lebih fokus pada lintasan. Bahkan jika dapat disetel dengan baik seperti yang terlihat, mesin ini bahkan dapat digunakan di sektor motor adventure. Tapi apakah ini hanya akan menjadi mesin konsep aja? Sebenarnya enggak juga, karena Honda sudah mengklaim produksi massal adalah tujuannya di sini. Karena Honda dalam siaran persnya mengatakan, Honda melihat pengembangan mesin V3 dengan kompresor listrik ini sebagai tantangan baru di bidang mesin pembakaran internal,
dan tujuannya adalah untuk memungkinkan pelanggan merasakan lebih jauh kegembiraan dalam mengendarai dan memiliki sepeda motor. Selain itu, Honda juga menyatakan bahwa pengembangan konsep 3 silinder baru ini akan terus berlanjut menuju produksi massal. Dan jika berhasil masuk ke tahap produksi, motor ini akan bergabung dengan H2 dari Kawasaki sebagai salah satu dari satu-satunya sepeda motor produksi induksi paksa yang ada di pasaran saat ini. Namun pertanyaan besarnya, kenapa harus V3 alias 3 silinder? Jadi saat ini perhatian dalam dunia mesin terus-menerus terfokus untuk mengurangi emisi hidrokarbon yang tidak terbakar dengan meminimalkan total panjang tertutupnya ring piston. Dengan sebagian campuran bahan bakar udara yang tidak terbakar dipaksa masuk ke dalam volume celah ring piston selama kompresi dan pembakaran, yang kemudian keluar masih dalam keadaan tidak terbakar, ini akan menjadi bagian dari aliran gas buang. Yang berarti juga pabrikan tentu aja akan mengurangi hal tersebut dengan melakukan tidak membuat mesin dengan bor yang besar dan stroke yang pendek seperti sebelumnya. Yang mana semua mesin terbaru akan memiliki bor yang lebih kecil dan stroke yang lebih panjang. Yang berarti 3 silinder adalah jawabannya. Memang, untuk mesin V3 Honda ini belum diketahui bor dan stroke-nya secara pasti, tapi banyak yang meyakini bahkan memastikan bahwa mesin ini memiliki panjang seal ring piston yang lebih pendek daripada motor di era sebelumnya. Dengan spesifikasi tersebut dan untuk memaksimalkan efisiensi ini, jadi turbocharger harus ditempatkan sedekat mungkin juga dengan lubang pembuangan mesin. Dan ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan pada mesin konfigurasi V sebenarnya. Namun, supercharger elektrik dapat mengatasi masalah tersebut. Kenapa bisa? Jadi pada turbo konvensional, pembukaan throttle secara tiba-tiba pada mesin turbocharged dapat menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan karena volume gas buang awal yang kecil yang dihasilkan tidak dapat mempercepat rotor dengan cepat. Tetapi dalam sistem yang digerakkan secara elektrik, torsi motor penuh akan tersedia bahkan dari kecepatan rotor 0. Namun, berapa banyak daya listrik yang dibutuhkan supercharger ini? Sebenarnya hal ini tidak pasti karena akan selalu meningkat seiring dengan semakin kecilnya aliran udara yang dibutuhkan oleh mesin motor tersebut. Kita ambil contoh, jika unit mesin berukuran 3 liter, maka mesin tersebut membutuhkan daya puncak sekitar 5 kW. Dan sistem untuk mesin sepeda motor 850cc mungkin hanya membutuhkan sepertiganya atau sekitar 1700 watt. Dan hal itu mungkin saja terjadi mengingat output dari alternator Honda Goldwing aja yang model terbaru sudah mencapai 1550 watt. Jadi ini adalah supercharger ya masa depan dan hal ini mungkin aja bisa dilakukan. Tapi satu kelemahannya, busnya akan ada batasnya. Kenapa bisa? Jadi karena rotor kompresor berdiameter yang lebih kecil yang dibutuhkan oleh supercharger ini, maka supercharger listrik harus berputar setidaknya secepat 0,25 detik. Dan jika semakin tinggi dorongannya, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya pembakaran yang merusak. Dan untuk menghindari hal ini, mesin dengan dorongan tinggi akan diberikan rasio kompresi yang lebih rendah. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, kompresi yang berkurang akan meningkatkan konsumsi bahan bakar dan melemahkan putaran bawah. Jadinya ya harus ada batasannya. Tapi apakah supercharger elektrik ini benar-benar baru? Sebenarnya enggak juga, karena supercharger elektrik sudah ada sebenarnya dan dikembangkan oleh Honda sendiri yang bekerja sama dengan Valeo. Honda sudah pernah mengaplikasikan blower elektrik Valeo pada mobil NSX yang diikutsertakan dalam ajang Pikes Peak International Hill Climb pada tahun 2014. Jadi jelas, walaupun yang saat ini bukan terbaru, tapi Honda sudah memulai riset produk ini dari 10 tahun yang lalu. Dan ya, Project NSX Hill Climb adalah asal-muasal mesin ini. Mungkin ini adalah benar-benar mesin masa depan, karena mau bagaimanapun dengan elektrik supercharger, turbolek tidak akan ada lagi. Yang berarti juga ini adalah kesempurnaan paling tinggi dalam kasta turbo. Itulah mesin V3 Honda yang rencananya akan diproduksi massal di masa depan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.